Tema firman Tuhan yang diberikan adalah Yesus yang kita perlu dan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ya, saya tahu Bapak Ibu panas, saya juga panas di sini, tapi tolong tenang ya, semakin lama Bapak Ibu bicara, saya khotbahnya 5 menit aja. Ya, kita fokus kepada firman Tuhan dulu ya. Iya, Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28-30 ini adalah ayat hafalan bahkan yang sering digarisbawahi setiap orang Kristen. Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa menurut saya. Ya, dan ini hanya satu-satunya Tuhan Yesus loh yang ngomong kepada kita umatnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu? Ya, saya percaya hidup manusia di dunia ini pasti banyak yang namanya masalah. Siapa yang lagi ada masalah malam ini? Yang lagi ada masalah, yang tidak ada masalah pulang saja. Sekali lagi yang ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah saya doakan supaya ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah buat lo. Ya. Hidup ini kita mau hidup lurus tetap ada. Apalagi kalau kita memilih jalan bengkok. Semakin banyak masalah. Saudara baik ada masalah, saudara jahat semakin banyak masalah. Ya, orang miskin ada masalah enggak? Enggak usah curhat di sini. Saya mau tanya, orang kaya ada masalah? Lebih banyak lagi itu orang kaya, banyak masalahnya saudara. Jadi yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya haleluya ya. Yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya masalah dan persoalan. Karena ada masalah, ada pencobaan, makanya banyak manusia yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Makanya kenapa kita tidak boleh lemu-lemu, ojo lemu-lemu. Karena hidup ini sudah kalau ditambah dengan berat badan yang berat maka tambah. Bilang kanan kirimu, ojo lemu-lemu. Hidup ini sudah berat. Ya. Kasihan deh ya. Wes bebannya berat, sudah hidupnya abot, badannya abot sisan. Ya, saudara, hidup. Makanya banyak orang tuh datang sama saya berkata, Bu saya ini ada masalah Bu. Ya, semua orang datang cari, Bu saya ada masalah.
Saya selalu bilang begini, bersyukur kalau kau ada masalah, itu artinya kau masih amin. Ya, kalau masih ada masalah itu artinya masih hidup. Karena cuma orang mati yang tidak ada. Ya, bersyukur bapak-bapak kalau istrimu tuh masih cerewet berarti istrimu masih ya. Makanya jangan berantem aja karena ketika istrimu masih cerewet, puji Tuhan istriku ini masih hidup. Kalau dia udah nggak cerewet berarti sudah. Jadi bapak mau istrinya hidup atau mati? Hah? Jangan ada yang bilang mati loh. Saya baptis ulang di Lupur Lapindo. Ya, hidup ini pasti ada masalah. Lalu orang datang bertanya kepada saya, "Lah Bu, saya ini kan sudah ikut Tuhan. Saya ini udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kenapa hidupku ada masalah?" Saya mau bilang sama saudara, kenapa kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Karena memang dunia ini tempatnya. Kenapa kita percaya pada Yesus? Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita memperoleh kekuatan sebab Yesus berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Katakan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Itu sesat. Ya. Tapi kita percaya pada Tuhan supaya ketika masalah datang, ya kita kuat bersama dengan Tuhan sebab Dia ikut bersama menanggung beban dan penderitaan dalam hidup kita. Kenapa dunia ini penuh masalah? Saudara percaya dunia ini tuh ketika pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di surga. Ya, mereka memuji menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba yang namanya Lucifer itu pemimpin pujian di surga. Ya, makanya banyak pemimpin pujian itu tidak boleh sombong. Ya, begitu sombong jatuh kau dibuang. Ya, Lucifer itu pemimpin pujian di sorga. Dia merasa suaranya bagus, ya, dia punya tubuh bagus, dia punya karunia yang hebat. Lalu dia menjadi sombong. Ya, Lucifer kalau nyanyi, wow. Jadi kalau ada WL yang gitu-gitu itu ya udah temennya itu. Terlalu banyak biasa aja keles. Ya, saudara, ketika malaikat ini jatuh, dia dibuang ke bumi, dibuang ke dunia. Alkitab berkata waktu itu bumi masih kosong, belum ada orang. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan, segambar dengan Allah, ditaruh di Taman Eden. Manusia pun jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata dari Taman Eden, manusia dibuang kemana? Ke bumi. Makanya di bumi ini banyak masalah. Kenapa? Karena bumi ini nusa kambangannya setan dan manusia. Tempat pembuangan. Dunia ini adalah tempat pembuangan. Lucifer jatuh dibuang ke bumi, kita jatuh dibuang ke bumi. Bagaimana mungkin di bumi tidak ada masalah? Karena dosa sudah memenuhi kehidupan manusia. Ya, makanya persoalan banyak datang. Yang namanya hidup ini tidak mungkin saudara nggak ada masalah. Ada orang datang sama saya, Bu,
Doakan Bu, kenapa? Saya ini belum nikah-nikah. Ya, ini sudah mau menginjak kepala 3. Belum juga dapat jodoh. Saya bilang berdoa sungguh-sungguh loh. Karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Hati-hati saudara. Lalu akhirnya didoakan Tuhan pertemukan dia jodoh yang terbaik. Lalu dia ketemu jodoh, mereka menikah. Masalahnya selesai, tambah. Jadi orang menikah itu tambah, biasa aja keles. Apa suruh menikah? Menikah itu tambah masalah. Dulu ketika saya belum menikah, masalah saya sendiri. Waktu saya menikah sama suami saya, masalah suami jadi masalah saya. Ini bapak kok bilang suami, berarti bapak sama istri sendiri-sendiri masalahnya. Ya, loh bener nggak? Nggak ada kan orang menikah gini, kita nikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Ada begitu? Enggak. Ya, waktu suami sakit saya yuk ikut terbeban. Aduh suamiku sakit. Waktu istri sakit, suami ikut terbeban enggak? Red. Ya. Kebanyakan itu bapak-bapak begitu. Kalau bapak-bapak sakit, istri-istri itu gelisah loh. Ya. Bapak-bapak sakit, istri gelisah, tapi istri sakit, bapak-bapak ya berdoa Tuhan sembuhkan. Besok gak sembuh, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Besok aku percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Ya. Saudara, akhirnya menikah. Yang tadinya masalah sendiri-sendiri jadi masalah berdua. Kalau dapat suami yang takut Tuhan, suami yang baik, puji Tuhan hidupnya enak, bisa jadi saling menolong. Kalau dapat suami, ya pemabok, peminum, penjudi, perokok, tukang selingkuh, ya main perempuan, main judi, main apa, semua dimainin. Ya, itu kan stres ya pernikahan itu. Lalu akhirnya menikah, setelah menikah datang lagi sama pendeta. Bu doain Bu, kenapa kami sudah menikah 5 tahun terus belum punya anak. Masalah enggak? Masalah lagi tuh. Ya orang pergi cari bikin anak sampai di Singapura bikin bayi tabung enggak bisa. Jadi masalah pergumulan lagi. Didoakan sama pendeta, Tuhan Yesus tolong biar dia bisa punya anak dalam nama Yesus. Hamil. Melahirkan anak 1. Masalahnya selesai. Tambah anak 1 masalah 1. Anak 3 masalah 20. Karena 1 anak bawa 5 masalah. Saudara, inilah hidup. Ya. Gak mungkin kita begitu punya anak, urusanmu ya tanggung sendiri-sendiri. Ketika anak sudah dewasa, kita pikir lagi dia mau kuliah, dia mau gini, kita sekolahin, kita apa. Lalu dia mau cari jodoh lagi. Masalah lagi enggak? Saya ini sekarang bergumul lagi buat jodohan anak saya. Ya, tiap hari yang saya doakan itu Tuhan, anak-anakku lindungi mereka dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Jadi pergumulan terbesar saya sekarang. Jangan sampai anak saya salah memilih dapat jodoh bukan yang dari Tuhan. 3 anak perempuan, 3 masalah.
Anaknya didoakan supaya dapat jodoh, umur 27 belum dapat jodoh, 28, 29 nikah. Akhirnya anak kita menikah, kita dapat mantu. Masalahnya selesai, tambah mantu satu masalah satu, mantu tiga masalah 300. Kalau mantunya tukang utang, mantunya tukang selingkuh, di mana ada orang tua yang gak mikirin anak, saudara? Makanya saya berkata, kenapa kita perlu Yesus dalam hidup ini? Bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Kita perlu Yesus karena hidup ini memang dunia ini tempatnya masalah. Tapi kita percaya Yesus agar beban kita itu menjadi ringan. Amin. Makanya ayat ini berkata, Yesus bilang, marilah padaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia tidak bisa memberi kelegaan kepada kita, saudara. Ya, tidak ada. Dunia nggak bisa beri, uang itu bukan jaminan segala-galanya. Uang tidak bisa menjawab ya kebutuhan hidup kita. Uang tidak bisa menjawab damai sejahtera kita. Ketika engkau ada masalah, cari Tuhan. Jangan datang sama pendeta titip doa. Saya selalu berkata, saya tidak mau kalau orang datang minta didoakan. Bukan apa-apa, saya bilang ibu, bapak, engkau punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu perantara, hanya lewat nama Yesus. Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan dan Dia Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Katakan, amin. Jangan datang sama pendeta, pendeta enggak bisa tolong. Paling saya cuma bilang, berdoa bu, datang kepada Yesus. Sebab Yesus yang kita perlu. Makanya ibu-ibu jangan datang sama saya, bu doakan suami saya bu, namanya Bambang bu. Ya, saya bilang terus kenapa bu? Bambang doain bu, ndak bertobat, tukang selingkuh, tukang utang, tukang judi. Saya pasti bilang, maaf ibu, saya tidak akan berdoa bagi suamimu. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Saya cinta suami saya. Doa yang menggerakkan hati Tuhan itu doa yang lahir dari cinta kasih. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau berlutut, engkau menangis buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Pendeta tidak mungkin menangis buat istrimu. Tidak mungkin pendeta menangis buat suamimu karena saya tidak cinta sama Pak Bambang. Amin. Kalau saya nangis buat Bambang di kamar saya, Tuhan, Bambang Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Yang ada malah rumah tangga kami jadi berantakan. Gara-gara Bambang. Ya. Datang sendiri sama Tuhan. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus gak ngomong gini, marilah kepadaku, hai pendeta-pendeta. Nanti kau wakili aku buat umatmu. No. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, mari kepadaku. Tidak ada lagi pembatas antara saudara dengan
Tuhan. Engkau punya hak istimewa. Engkau harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak-bapak, saya mau katakan, ya, masa-masa ke depan ini adalah masa-masa yang sulit. Ya, bapak-bapak, kau jangan cuma titip doa sama istrimu. Banyak bapak-bapak begitu. Diajak istrinya, ayo ke gereja. Aku ndak dulu ya, titip doa ya mah, pret. Dipikir bisa titip-titip doa. Ya, kita pribadi, lepas pribadi yang harus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena satu saat kita semua akan mati dan tidak ada satupun yang bisa wakili saudara di hadapan Tuhan, di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya hari ini Alkitab ingatkan, Yesus bilang, marilah padaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku yang akan beri kelegaan kepadamu. Bukan pendetamu yang akan beri engkau kelegaan. Tapi siapa? Yesus. Ya, saya paling gak suka kalau ke Israel, Bu, boleh titip doa enggak? Ya, ini saya titip, Bu, formulir doa saya nanti masukin di tembok ratapan. Saya bilang pret. Ya, buat apa kau titip doa di tembok ratapan? Ini sesat, saudara. Apakah kita pikir kalau kita sudah titip doa di bawah tembok ratapan, terus sudah Tuhan menjawab, sorga terbuka gitu? Ya, kalau kita nggak bertobat dan tidak punya kerinduan secara pribadi untuk mencari Tuhan, maka tidak akan mungkin perubahan dan pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa kebangunan rohani bisa terjadi? Waktu ada orang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya selalu berkata, saudara, saya pelayanan, saya ke Amerika, saya ke Sydney, saya ke Jepang, saya ke berbagai pelosok dunia dan juga di Indonesia. Saya banyak ketemu orang yang mereka berkata, Bu, satu kali saya lagi makan di restoran. Ada suami istri datang, mereka langsung peluk kaki saya. Mereka nangis di bawah kaki saya. Saya bilang, Bu, Bapak biasa aja, berdiri, jangan kayak begini. Kenapa? Ngomong dulu baru nangis. Belum apa-apa udah nangis, saudara. Nanti orang lihat dipikir saya menganiaya mereka. Ya. Lalu dia cerita, Bu, terima kasih, Bu, kami mau berterima kasih. Istrinya bilang, saya bilang, kenapa? Tadinya kami ini sudah mau bercerai, hampir rumah tangga kami ini hancur. Puji Tuhan, saya menemukan channel Ibu dan saya mulai mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Waktu saya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan hidup saya. Dan saya mulai berdoa buat suami saya. Dan Tuhan pulihkan suami saya. Dan sekarang, Bu, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Yesus berkata, marilah kepadaku? Karena ketika orang datang kepada Kristus, engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di situ terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan ibadah seperti ini saja. Kebangunan rohani bisa terjadi di kamar. Waktu engkau buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu Tuhan. Bapak-bapak, ya kalau hidupmu berat, jangan bertahan dengan kekuatanmu sendiri. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu dan datanglah kepada Tuhan. Tangis kepada Tuhan.
Karena di dunia ini tidak ada satupun kekuatan dalam hidup yang bisa kita pegang. Cuma Tuhan sumber kekuatan di hidup kita. Dan Dia bukan Tuhan yang mengucapkan janji palsu. Tuhan gak pernah PHP. Kalau Dia berkata, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara. Keletihan saya, kelelahan saya, beban berat yang selama ini saya pikul. Ketika saya datang kepada Yesus, Dia gantikan dengan sorak-sorai, sukacita dan kemenangan yang datang dari Tuhan. Katakan, amin saudara. Karena itu saya mau bilang saudara, apapun hari ini persoalan, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, mari kita berjalan bersama Tuhan. Pastikan persoalan yang kita hadapi itu karena kebenaran, bukan karena kita berbuat dosa. Sebab ada berbagai macam penderitaan saudara, ada berbagai macam beban berat yang kita alami, ada berbagai macam masalah. Coba kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ayat 17 saudara. Firman Tuhan berkata di sana demikian. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca bersama 1 Petrus 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya. Kalau sudah baca bawa Alkitab sudah boleh buka. Bisa dikatakan demikian saudara, janganlah ada di antara kamu, ya baca bersama, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena apa? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Baiklah kita menderita karena kehendak Tuhan. Jangan menderita karena kebodohan. Jangan menderita karena kita pembunuh, penjahat, pengacau atau pencuri. Dengar baik-baik saudara. Yesus berkata, belajarlah padaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita memikul kuk yang dari Tuhan Yesus artinya kita mengalami persoalan karena kebenaran. Maka jiwamu tenang. Jangan menderita karena engkau berbuat dosa. Utang tidak bayar. Ya. Ini saudara, ini karena engkau kebodohanmu. Mari kita mulai berdoa saudara. Biar hidup kita terus ada dalam jalan Tuhan. Biar hidup kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Yesus berkata, aku yang engkau perlukan hari ini. Karena itu datang kepada Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ya saya percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita perlukan adalah datang kepada Yesus. Jangan datang pada manusia, jangan datang ke penggadean. Ada masalah, langsung datang ke penggadean karena menyelesaikan masalah tanpa pret. Kalau ada masalah keuangan, duduk di kaki Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita menaikkan pujian, Yesus mendengar lebih
dari yang kita doakan.